divisi PP. Walaupun sebetulnya dua divisi yang pernah saya pegang jadi sebuah tanggung jawab antara PP dan Datin. Ini dari PP yang bergerak ya dan langsung mengeksekusi terhadap kegiatan-kegiatan PKP ini harapannya sebuah obsesi dan selama ini saya selalu menyampaikan antara rasa kesalahan antara harapan ternyata tidak sederhana. Nah visi-misi itulah yang kemudian diimplementasikan ya. Visi-misi itulah yang kemudian diimplementasikan, diaplikasikan dalam sebuah peningkatan kapasitas. Ini barangkali mungkin kalau di lembaga-lembaga tertentu bayarannya mahal ini. Kegiatan ini bayarannya mahal kalau mau jujur. Gak usah jauh-jauh aja ya. Yang sengketa bikin itu pelatihan mediator, kemudian pelatihan adjudikasi ya. Ini luar biasa. Tapi alhamdulillah teman-teman dari fasilitasi pelanggaran PLT Wilayah ini memfasilitasi terhadap peningkatan kawasannya, termasuk di dalamnya ada staff. Karena terus terang aja keberhasilan kami ya para pimpinan ini dalam menjalankan visi misi itu ya mustahil tidak akan sukses ya kalau tidak diimplementasikan aplikasinya, implementasinya oleh staff. Ini kita bicara input nih ya, input masuk. Sekarang kita membuat satu grand design yang ada di proses tersebut. Prosesnya ini tergantung para staff ini dalam konteks peningkatan kapasitas. Jadi maju dan mundurnya pimpinan dalam menjalankan visi-misi tersebut ini tidak terlepas dari peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh teman-teman staff. Aktif pengawas pemilu, laporan masyarakat melaporkan tentang adanya dugaan pidana. Nah, diajarkan semua konsep-konsep itu, ya, mulai bagaimana orang melapor, bagaimana menerima, bagaimana kemudian mengklarifikasi, bagaimana cara membuat kajian, ya, bagaimana ya menindaklanjutinya, bagaimana cara membuat rekomendasi, bagaimana cara membuat drafting putusan, ya, ini nggak ada apa. Kemudian kita bicara apa yang dimaksud dengan tahapan dan non tahapan. Ini kalau tahapan sudah jalan, hati-hati. Arko nanti jalan ya. Arko itu jalan. Kalau orang naik taksi ini perlu hati-hati sekali. Arko jalan kalau di tahapan. Tahapan-tahapan penyelenggaraan apakah masuk di ruang pemilunya atau pilkada atau pemilu, kita sampaikan buat teman-teman staff. Terbayang tidak kalau nanti ya ada orang lapor, ya, ada orang lapor. Begitu lapor, ya, orang itu menyeramkan, menakutkan. Lapor datang ke satu tempat ke penerimaan laporan, kemudian ada staf yang menerima laporan. Dia datang, ya, nggak salam itu, nggak permisi, begitu datang langsung marah-marah menggebrak meja. Apa yang kita bisa lakukan? Betul. Regulasi ini menjadi sebuah penting, terutama menyangkut Perbawaslu, peraturan Bawaslu. Kemudian juga KPU-nya, PKPU-nya. Ya, hati-hati, jangan berat sebelah nanti. Kita Perbawaslu tentang penanganan pelanggarannya tahu, tapi di tahapan itu, ya, kalau istilah hukum itu kita mengenal istilah basicing mungkin di penetapannya pasca KPU menetapkan, kita harus tahu PKPU-nya. PKPU-nya apa yang menjadi dasar, ya, untuk melakukan pengawasan, Perbawaslunya apa sebagai batu uji kita. Hati-hati, jangan pernah berpikir begini, saya kan staf PP, ya udah belajar sekitar penanganan pelanggaran aksi, nggak bisa begitu. Orang di luaran sana, masyarakat, ya, ketika teman-teman staf menjadi penerima, ya, sebagai penerima laporan, nggak ada cerita itu. Masyarakat itu nggak mau tahu, dia nanya. Dia tanyakan semua tentang persoalan kebawasluan.
tentang persoalan kelembagaan, tentang perspektif pengawasan, tentang perspektif pencegahan, tentang perspektif sengketa, administrasi, wabil khusus penanganan pelanggaran.